Bimo bin Gatot Hendro Prakoso yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 7 hari yang lalu. Mudah-mudahan kepergian almarhum ini mendapatkan iringan di dalam perjalanannya menuju alam barzah atas segala rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat beriring salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bab kematian ini hak dan pasti bahwa setiap orang yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti dia akan mengalami mati. Maka inilah yang ini tidak perlu kita takut, tidak perlu kita lari. Sampai dimanapun kita lari, pasti kita akan menjumpai yang namanya mati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah menjelaskan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, semua datang dari Allah, semua akan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disinilah ikhlas atau tidak ikhlas, kita harus ikhlas. Yang namanya orang ikhlas tidak ada yang menggerutu, tidak boleh kita sampai merundung, ya, merundung dengan kesedihan atas keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena panggilan Allah itu adalah takdir yang terbaik untuknya. Panggilan Allah takdir yang terbaik untuknya. Itu siapa? Almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Makanya di dalam satu kitab Mabadil Fikih dijelaskan oleh Umar Ibn Khattab, ta'ziyatus sahibil musibah sunnatu min dafnil mayyit ila salasati yaum. Kata Umar, bertakziahlah kamu, hiburlah kalian terhadap saudara-saudara kalian yang tertimpa musibah yang di dalamnya terdapat mayit, telah berlaku sunnah selama 3 hari. Disunahkan Bu takziah, disunahkan Pak takziah. Jangan sampai ada yang bilang takziah tahlilan yasilan itu mah bid'ah. Tergantung bagaimana niatannya. Kalau ini sudah jelas ada contohnya, tidak ada bid'ah, malah kita mendapatkan pahala sunnah selama 3 hari. Kenapa cuma 3 hari? Itulah batas ukuran kita, ridho dan ikhlasnya kita terhadap keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau udah 3 hari ridhoan, ikhlaskan dia, udah nggak bakalan bisa kembali lagi. Ikhlaskan, dia sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya cuma menukil satu hadis biar nggak terlalu panjang, ya. Nanti kalau banyak-banyak hadisnya terlalu panjang sampai jam 12 malam saingan sama sebelah, ya. Nah, takutnya ini ada ya kan. Nah, jadi saya ambil satu hadis saja, ya. Di dalam hadis tadi dijelaskan tatba'ul mayyitun salasun, ya, yang mengikuti jenazah, yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Wayarji'us nani, dan yang 2 bakal balik, ya. Wayabqa wahidah, yang 1 tinggal di dalam menemani mayit,
Ini setiap mayit itu Pak, setiap mayit. Fayarji'usnani, maka yang dua itu akan balik. Rupanya apa? Rupanya adalah bodolan keluargane, banda, harta dan keluarga yang ditinggalkan pasti balik. Ya, ibunya yang begitu sayang, nganter sih nganter, tapi balik. Betul. Ada harta, ada motor, ada mobil, nganter mah nganter, tapi balik. Inilah yang tinggal di sana menemani mayit satu. Ya, apa itu? Amaluhu, amalnya dari si mayit yang menemani dia ila yaumil kiamat, sampai nanti pada datangnya hari kiamat. Ya, maka di dalam hal ini telah disampaikan oleh beberapa penyair Arabiyah. Di situ dikatakan man dakhalal kubra bila zatin fa kana maraqibal bahra bila safinatin. Ya, bukan hanya untuk almarhum, tapi semua kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, maka kita harus membawa bekal. Kita harus membawa bekal. Apa? Bekalnya adalah amal kita. Bekalnya amal kita. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, laksana bagikan orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Apa yang dapat menolong? Dikirim motor baru, sia-sia. Ya, oh dikirim beras 1 karung, nggak ada arti. Ya, dikejar, dikirim dengan mobil, sia-sia. Apa yang buat ngejar? Adalah seutas tali. Seutas tali yang dapat menolong orang tenggelam di lautan. Begitulah orang yang telah meninggal dunia, tidak ada yang dapat menolong kecuali doa kita. Ya, doa kita ini menolong. Harapannya doa kita ini bisa menolong orang yang telah masuk ke dalam kubur. Makanya di sini dikatakan takziah itu afdalu takziatun salasun. Abdulnya, utamanya orang takziah begini 3. Ya, abdulnya orang takziah begini pun 3. Yang pertama, takziah adalah menghibur sahibul musibah, pasti. Ya, pasti. Yang pertama kita takziah adalah tujuannya untuk menghibur sahibul musibah. Yang kedua, takziah adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita akan balik, akan mati seperti saudara kita. Ya, kita pun akan balik dan akan mati seperti saudara kita. Kalau kemarin Bapak Ustadz Sumanto mengatakan pulang kampung, ya, kalau kita pulang kampung harus bawa bekal supaya pulang kampungnya senang. Ya, ini semua kita akan balik, harus membawa bekal. Tanpa membawa bekal kita akan terhanyut terombang-ambing di tengah lautan. Nah, inilah kita harus mengingat kematian yang di dalam hal ini namanya zikrul maut, mengingatkan diri kita terhadap sebuah kematian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, adapun fadilah takziah yang ketiga adalah doa untuk mayit. Doa untuk mayit ini bagian kefadilan di saat kita menjalankan takziah. Ya, loh Pak, takziah kok cuma 3 hari sunahnya, yang 7 hari kemana? Ya, yang 4, 5, 6, 7 ini adalah sifatul hasani
hasaniyah, sifatnya baik selagi acara tersebut tidak mengada-ada dan tidak sampai kita jual sawah, jual kebun, apalagi jual mobil hanya untuk melaksanakan takjiah. Ini memberatkan sahibul musibah. Maka di sini nilainya sifatul hasaniyah, sifatnya baik ketika di dalamnya semuanya adalah baik, tidak ada pemaksaan, tidak ada yang diberatkan dari sahibul musibah. Ini yang terpenting. Makanya dalam acara-acara seperti ini sebenarnya kita memiliki 3 keutamaan tadi ya. Yang pertama dapat menghibur tetangga kita, yang kedua kita mengingatkan diri kita, yang ketiga kita bisa menolong si mayit dengan lantunan doa dan bacaan Al-Quran ya. Karena bacaan Al-Quran ini akan menerangi mereka. Bacaan Al-Quran ini akan meringankan langkah mereka. Bacaan Quran ini akan terus menjadi teman dan sahabat mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan dengan tempat yang terindah, di sampingnya dihiasi dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita semua jangan khawatir. Yang duduk di sini saya yakin semua adalah orang-orang yang soleh ya. Yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin doa kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asali wa darajim Al-Fatayati. Ya terus Tiwal karonin ya uhai larju, Tiwal kang aran soleh bagus ngamaling, kono wis mapan sari emune, laku tarekat lan ma'rifate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Ya Rasul salamun alaik, ya Rafi asal afataya jirotal ya uhai larju karamin, ya uhai larju. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang terakhir ini adalah hadiah buat menghangatkan hati kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit tapi banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Kita saling mengingatkan dan kita saling mendoakan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini al-fakir ya, masih banyak banget kekurangan, masih banyak kekurangan ilmu saya. Jadi apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.